Selamat siang. Selamat siang Ibu. Ya, Baik, terima kasih Bu atas waktunya. Bentar, saya coba share screen dulu. ini masih tunggu dokter Yani dulu ya. Oh boleh Bu, nggak apa-apa Bu, aman. Ya, Halo, selamat siang Ibu Yani. Selamat siang. Bisa mendengar suara saya Bu? Selamat siang. Baik, Ibu perkenalkan izin. Bu dokter saya Rifki. Saya dari Deslabs Indonesia. Izin sebelumnya di sini pun ada tim kami langsung dari Filipina. Di sini ada Miguel dan di sini ada CJ juga. Dan ada Raka yang akan juga mungkin membantu saya di presentasi ini. Mungkin sebelumnya saya di sini ingin bertanya dulu Bu beberapa hal mungkin terkait laboratorium medis Dr. Hondo Supeno ya Bu. Baik. Benar. Hondo Medan ya Bu. Ya, betul. Indonesia. Oke. Hah. Ibu izin kalau untuk cabangnya apakah ada satu atau ada lebih dari satu Bu? Masih hanya satu ini aja. Siap. Sudah berapa lama Bu beroperasinya Bu? Dari bulan 2 ya, tahun 2025 ini. Mohon izin Bu, boleh diulang? Dari Februari 2025. Oke. Untuk laboratoriumnya Bu, melayani apa saja Bu? Patologi klinik, mikrobiologi. Oke. Halo. Halo Bu, ya.
patologi Ya, klinik, patologi mikrobiologi. klinik, mikrobiologi, ya punya rencana ke depannya, tapi kita belum sampai saat ini masih itu dua dulu. Oke. Ada radiologi, Bu? Ada, Baik. Ada ada konsultasi ya dok, Pak, ada konsultasi dokternya, Bu? Apakah hanya laboratorium atau mungkin dengan konsultasi dokter? dengan konsultasi. Oke. Itu. Baik, Bu. Untuk pelayanan BPJS atau mungkin asuransi lainnya ada, Bu? BPJS belum, Baik, asuransi belum, tapi ada rencana. baik. Bu, boleh dirincikan sedikit, Bu, terkait jadi pelayanan di laboratorium Dr. Hondo ini ada konsultasi dokter, layanan laboratorium, apakah gigi juga ada? Mungkin bisa dijelaskan sedikit, Bu? Poli paru, Oke. sama farmasi. Oke. Sama mau ada MCU kalau misalnya dari perusahaan-perusahaan. Oke, Bu, siap. Nah, Bu, kita ke poin penting yang mungkin betul-betul ingin saya dalami juga, mungkin, Bu. Untuk keluhan Ibu sekarang, dalam artian mungkin Ibu pun karena melihat iklan kami di media sosial, mungkin apakah ada yang ingin Ibu sampaikan, Bu, terkait apa yang ingin Ibu capai, apa yang ingin Ibu dapatkan dari aplikasi kami, Bu? Apa yang ingin Ibu aplikasikan atau implementasikan di laboratorium Ibu? Mungkin kami perlu di reporting. Reporting itu kita perlu kita bisa menarik data, jumlah tes, siapa pengirim, lokasi dari mana. Mungkin itu satu. Kemudian integrasi antara setiap, misalnya poliklinik ke farmasi, ke laboratorium, ke radiologi itu harus bisa. Nah, kemudian untuk sebenarnya keinginan kita yang dasar-dasar aja sih. Baik, Bu. Sebelumnya apakah sudah pernah memakai software, Bu? Dari mungkin vendor yang lain? Ya, udah. Boleh disebutkan, Bu, namanya? Apakah perlu? Ya, mungkin jika berkenan, tapi kalau tidak juga tidak apa-apa, Bu. Ya, saya rasa nggak usah lah ya. Baik, Bu. Mungkin sudah cukup, Bu, pertanyaan dari kami. Kami akan Tunggu dulu, mungkin Siska mau nambah, Siska, keinginan kita. boleh, Bu. Nah, selain itu, saya juga itu yang fitur MCU itu juga kami butuh. Baik, Bu. Jadi, Siap laksanakan. terus mau lihat dulu dari yang kalian punya yang standarnya gimana. Baik, Bu. Oke. Saya rasa itu sih. Oke, Bu. Terima kasih banyak. Izin, Bu, saya mau coba share screen langsung terkait apa namanya untuk presentasi saya.
Bentar. Bisa melihat layar saja dengan jelas, Bu? Bisa, Pak. Ya. Baik, izin, Bu. Jadi, sekali lagi mungkin, yang sudah Ibu mungkin baca juga, kemarin mungkin saya mengirimkan ke WhatsApp ya, Bu, ya, terkait mungkin, gambaran dari aplikasi kami, yang di mana mungkin setelah Ibu juga tadi sampaikan kepada saya terkait ingin integrasi dari semua servis ya, Bu, ya, dari pelayanan A ke B, dari B ke C, yang semua itu terintegrasi semua, lalu data. Berarti memang ini Ibu ada yang kan ini Ibu tadi, menyinggung terkait ada pengirim ya, Bu, ya, itu pengirim sampel mungkin laboratorium ya, Bu. Jadi Ibu bisa pick up service seperti itu ya, Bu? Atau mungkin punya rekanan klinik yang mungkin memakai laboratorium Ibu atau bagaimana? Ya, bisa seperti itu, bisa dari klinik, di laboratorium lain, bisa juga dari praktek dokter. Oke, jadi ada ya, Bu, ya, ada rekanan atau mungkin ada sistem pick up service ya, Bu, yang Ibu jalankan, yang di mana Ibu jadi memerlukan siapa pengirimnya begitu ya, Bu, Oh, ya? Halo? betul. Mohon maaf Ibu, suaranya kurang terdengar. Ben benar. Oke. Lalu yang kedua, mungkin di sini ada yang Ibu butuhkan untuk kedepannya yaitu akan ada medical check up dengan korporasi ya, Bu, ya. Yang di mana Ibu nanti akan, mengadakan kerjasama dengan korporat-korporat yang mungkin bisa kami bantu juga support di aplikasinya. Untuk yang, yang ditampilkan juga, Bu, mungkin di handphone atau di laptop Ibu, di sini kami bisa, semua yang mungkin Ibu butuhkan tadi. Kebetulan memang cocok juga, Bu, dengan aplikasi kami. Jadi satu software itu bisa, menyelesaikan semua problem yang nanti Ibu mungkin sekarang atau kedepannya nanti akan Ibu alami, yang mungkin sekarang itu registrasi pasien, kasir, hasil, dan lapor penjualan atau operasional, ataupun nanti di medical check up di kedepannya ya, Bu, ya. Mungkin berikut juga di sini ada gambaran terkait aplikasi kami, yang di mana di sini nanti itu semua bisa digunakan, bisa dioptimalisasikan juga dengan, bahasa atau mungkin, flow yang mungkin nanti Ibu jalankan. Di sini saya ingin memperlihatkan suatu video, Bu. Di sini video yang di mana ada dari registrasi, di sini ini udah whole package walk-in clinics yang ada di Filipina ya, Bu, ya. Jadi ini bener-bener udah, terstruktur memakai aplikasi kami semua dari awal sampai akhir gitu, Bu. Mungkin bisa dilihat sebentar. This is how you can process walk-in patients in diagnostic clinics with Dash Labs. At the front desk, patients register using tablet kiosks or their own phones.
Halo Pak, Halo, maaf, uh, Rifka dia disconnect. oke Pak. Mohon maaf Bu, tadi ada sedikit kendala. Saya ulangi. Mohon izin. Mohon maaf, ada kendala tadi Bu sedikit. Ya, saya izin putar kembali lagi ulang videonya. Di sini saya ingin This is how you can kembali ke process. Ibu di sini untuk video. Yes, mix. Rifki, Ya. I send link. Video ini should be bahasa. Oke. Wait. Nah, Bu, di sini mungkin video yang sama, tapi mungkin ini sudah berbahasa. Sedikit saya ingin memperlihatkan kepada Ibu. Begini cara klinik atau laboratorium Jadi di sini saya ingin sekali lagi memperlihatkan flow atau alurnya, jadi agar tergambar bagaimana mungkin nanti bisa diimplementasikan di laboratorium atau klinik Ibu. memproses pasien yang datang langsung. Dari resepsionis, pasien mendaftar menggunakan tablet atau ponsel pasien. Kasir mengecek pendaftaran sebelum pembayaran. Kasir dapat masukkan pakej, melajak rujukan, membuat diskon dan menangani pembayaran tunai atau asuransi. Slip pembayaran dicetak bersamaan dengan nombor antrean pasien. Nah, jadi mungkin di situ sudah ada registrasi pasien secara otomatis langsung yang dilakukan oleh pasien, lalu ada langsung masuk ke kasir, Kan di mana membuat nanti langsung diskon ada dan menangani pembayaran tunai atau asuransi. Slip langsung keluar barcode juga, pembayaran dicetak bersamaan dengan nomor antrean pasien. nomor antrian yang langsung ada juga di sistem kami, Bu. Di lab, barcode dicetak dari Dash Labs dan ditempelkan pada tabung spesimen. Sebelum menjalankan tes, mesin memindai barcode hasil yang dikirim dari mesin ke Dash Labs. Setelah dicek, hasilnya siap dilihat pasien, dikirim melalui email atau Nah, jadi di sini mungkin diperlihatkan ya, Bu. Jadi dari sistem registrasi pertama alurnya itu keluar nomor antrian, lalu nanti barcode masuk ke kasir, lalu mesin barcode memindai pun nanti barcode langsung ditempelkan ke tabung spesimen, lalu di-scan, hasil yang lalu dikirim dari mesin ke Dash Labs. Setelah langsung hasilnya nanti langsung masuk ya Bu ke sistem ke Dash Labs kami. Jadi tidak ada perlu lagi pengetikan ulang yang mungkin harus dijalankan, jadi langsung dari sistem mesin ke sistem aplikasi kami. dicek, hasilnya siap dilihat pasien, dikirim melalui email atau dicetak. Layanan seperti X-ray juga dapat langsung digunakan pasien saat siap. Gambar dari mesin dikirim dan dilihat langsung di Dash Labs. Doktor menggunakan Dash Labs untuk konsultasi, pemeriksaan fisik dan resep. Setelah menunggu, pasien dapat mengakses hasil mereka secara online melalui email atau website. Bisa langsung dikirim lewat email atau dicetak PDF atau kirim WhatsApp juga langsung bisa ya Bu. Itu mungkin gambaran sedikit dari aplikasi kami. Langsung saya pengen menunjukkan juga Bu. Wait a minute.
Oke. Oke, Nah. ngayon, Dikit penjelasan Bu terkait mungkin video yang akan saya jalankan juga. Di sini adalah proses bagaimana kok bisa sih dari mesin lab itu masuk langsung ke sistem kami. Nah, ito yung page ni Doc Katapia. Walang results, di ba? Automatic transmit siya. But ngayon kasi kay Doc ngayon, ini mesin labnya ya Bu what you ya, do is you click output. Kasi nagka-issue tayo. yang langsung akan tertransmisikan So mga 2 seconds lang. ke And dapat mesin may results na siya sistem aplikasi kami. dito. Dito sa amin. So may min-max. Nah, jadi dari dari transmisi hasil CBC dari mesin ke Dash Labs, lalu ada nanti jika Ibu ada reference range yang memang dari lab ya Bu ya, itu template langsung dari Ibu. Nanti kita bisa langsung sesuaikan juga. Lalu ada hasil verifikasi yang mungkin nanti akan diverifikasi oleh tim Ibu. Dan juga tentunya dari radiologi jika Ibu memiliki pelayanan radiologi. Bu, sampai sini mungkin ada pertanyaan dulu, Bu? Terkait barcode sama kan dari pintu depan kalau memang sudah mau periksa laboratorium, kemudian ada ini ya diregistrasi order, kemudian cetak barcode. Nah di barcode itu kan tentunya berisi nama-nama tes sama kodenya ya. Betul, Bu. Itu sementara nanti di laboratorium itu yang Bapak tunjukkan itu menggunakan laboratory information system. Betul, betul sekali Bu. Namun kan tidak semua alat yang bisa terkoneksi ya kan. Betul sekali Bu, betul sekali. Oke, apakah dengan adanya LIS ini menggunakan LIS Bapak itu ada penambahan biaya? Betul Bu, ada Bu. Jadi kalau misalnya mungkin Ibu nanti ingin mengintegrasikan mesin lab Ibu di LIS kan oleh kami gitu Bu, memang ada biaya yang memang nanti harus Ibu keluarkan. Jadi untuk LIS-nya saja, ini untuk operasionalnya Bu. Jadi untuk operasionalnya itu Rp800.000. Untuk LIS-nya itu di 1.500.000 Bu. Jadi 2.300.000. Oke, berapa alat yang boleh terkoneksi? Itu sebanyak apapun asal satu jaringan saja Bu. Maksud satu jaringannya bagaimana? Karena biasanya sih jadi seperti ini. Kalau misalnya memang di dalam satu ruangan tersebut atau mungkin satu gedung Bu, mohon maaf bukan satu ruangan, mohon izin. Satu gedung tersebut ada 10 mesin yang dimana memang ada hanya satu, dalam artian mereka terhubung dalam satu koneksi Bu, satu koneksi internet. Oh. Ya, itu bisa kita semua bisa kita integrasikan. Jadi tidak terbatas mesin, tapi apakah satu koneksi atau tidak. Kecuali sudah berbeda gedung ya Bu, itu sudah beda lagi, memang harus memasang dashbox kembali. Jadi kalau misalnya di gedung tersebut memang ada 10 alat yang memang satu koneksi internet, itu bisa kita koneksikan semuanya Bu. Jadi tidak tergantung apakah satu dashbox satu alat, tidak. Dashbox itu untuk yang menghubungkan LAS-nya Bu. Jadi sekali lagi jika Ibu memiliki 10 alat, satu koneksi, itu bisa kita koneksikan semua. Oke. Nah izin untuk alatnya Ibu, apakah ada info Bu yang bisa diinfokan ke saya? Apakah ada berapa alat? 1, 2, 3, 7 gitu lah, 7 atau 8 ya? Oke. Itu mungkin bisa kita semua integrasikan Bu. Hanya mungkin nanti bisa Ibu bisa lihat juga di sekarang di HP atau di laptop Ibu. Di sini ada compatibility check juga Bu, yang mungkin nanti kita juga bisa bantu Bu. Apakah alatnya nanti bisa kita integrasikan atau tidak. Jadi nanti jika Ibu pengen check juga bisa, Ibu diikuti untuk panduannya, tapi jika Ibu memang nanti butuh bantuan kami pun bisa Bu untuk kita bantu apakah bisa. Jadi kalau
Untuk koneksinya, perlu apa saja? Untuk pengkoneksiannya tidak perlu apa-apa di pihak ibu, cuman kita memang nanti akan memerlukan beberapa mapping apakah alatnya di ruangan A dan tapi di laboratorium ibu memakai internet kan Bu? Iya. Nah, mungkin kita nanti teknisi kami akan memapping kayak ruangan mungkin modemnya di sebelah mana seperti itu Bu. Kalau misalnya untuk alat nanti kita pakai Dexbox Bu. Ini saya tunjuk. Apakah tidak memerlukan ini, dari vendor alatnya itu sendiri, kita nggak perlu ada komunikasi dengan mereka? Kalau misalnya memang pengaturan yang ini Bu, yang poin 5. Sometimes ada alat yang memang ada setting yang memang oleh vendor tersebut itu di blok Bu. Misal contoh alat A tersebut itu di blok settingnya sama vendor yang mungkin Ibu beli waktu pembelian pertama. Mungkin kita hanya perlu konfirmasi aja sih Bu ke pihak vendornya bahwa kita mau settingan tersebut dibuka dan lain-lain biar nanti kami bisa men-setting alat tersebut dengan LAS kami gitu Bu. Kalau dari pengalaman orang Bapak, itu sudah pernah koneksi dengan alat yang brand apa aja, boleh info nggak? Megs, are you there? Why? Do we have any list for our integration machine that already integrated with? Can you repeat that? We have a what? We have a list that we already integrate with some machine that we already integrate with. You know what I mean? We have a preference. Oh yeah. Can you send it to me now? Yeah. Ada Bu, kita listnya sudah ada beberapa. Tapi kembali lagi ya Bu, list yang mungkin dari kami tidak bisa menjadi patokan. Sekali lagi yang menjadi patokan itu mesin punya Ibu tentunya. Kita nanti bisa bantu cekin Bu, nanti mesin yang Ibu mungkin nanti tinggal kirimin aja nama mesinnya lengkap. Mungkin kita perlu lengkap sih Bu, nama lengkap mesinnya dan tipenya lain-lain seperti itu. Nanti kita bisa bantu cekan Bu apakah bisa atau tidak. Mungkin Ibu bisa dicek di sini ada beberapa juga yang dari kami yang referensi mungkinnya yang sudah mungkin pasti bisa kami koneksikan ke LS kami Bu. Ya, saya hanya mau minta contoh alat dari brand apa aja, karena kan barangkali kalau boleh tahu, ini yang rumah sakit atau klinik yang sudah pernah yang sudah kerja sama dengan Dash Lab itu di mana aja? Untuk rumah sakit di Makassar Bu. Untuk laboratorium klinik itu di Samarinda. Lalu untuk di provinsi Labkesling untuk itu laboratorium sampel keliling provinsi itu di Riau Bu. Begitu. Soalnya kan ada beberapa vendor yang memang dia tidak mengizinkan memakai LAS yang selain punya mereka. Oke. Makanya saya mau bertanya tentang itu. Siap Bu, siap. Kalau seandainya saya ada dari rumah sakit atau laboratorium sebelumnya yang memakai brand tertentu yang saya kenal atau yang saya kebetulan kami pakai, ya dalam arti kata itu berarti bisa dikoneksikan. Iya Bu. Kalau di sini memang sudah Miguel sudah kirimkan listnya Bu. Di sini ada Mindray. Mindray bisa Bu, BioWay, Siemens. Kalau kimianya apa? Kalau kimianya Elitech bisa Bu, Roche juga bisa. Oke. Boleh tahu Roche yang tipe apa? Si 311 Bu. Kalau selain itu ada? Belum Bu. Sekali lagi ini preference yang mungkin dari Philippines ya Bu ya. Enggak masalah kalau aku tahu, karena saya pakai Roche sama pakai Mindray. Oke. Cuman ini baru yang dari si 311 Bu.
Yang 311 ya? Ya, Bu. Oke. Kalau yang Mandrinya yang tipe apa? BS 240 Pro, Bu. Oh, oke. Oke. Oke, lanjut silakan. Siap, Bu. Terima kasih banyak. Jadi sekali lagi, mungkin Ibu kalau untuk kemarin sempat bikin akunnya nggak, Bu? Yang waktu di WhatsApp kita ngobrol. Saya dengan Bu Siska atau dengan Bu dokter? Siska kayaknya. Bu Siska Saya udah buat. izin, gimana Bu Siska sampai mana kemarin pembuatannya? Saya lihat itu sih apa pemeriksaannya pasien. Kan saya nggak daftar ya, saya cuma buka. Terus kalau pemeriksaannya darah lengkap dan lain-lain itu cara ngisinya gimana? Saya cuma lihat itu aja. Cuman Ibu udah login lah intinya, Bu ya. Iya. Oke. Jadi baru sampai ke cara ganti-gantinya aja ya, Bu ya. Nah, Iya. udah ditulisin juga, Bu, untuk sini Ibu nanti kayak ditulis laboratorium Dr. Hondo Supeno udah? Sudah, Pak. Siap. Oke, Bu. Gimana ya, kurang lebih memang nanti akan dicoba juga, nanti kita buatkan lebih rinci, Bu, untuk Ibu. Jadi Ibu nanti bisa pakai dulu trial account. Kami dengan senang hati bisa memberikan trial account untuk Ibu agar Ibu nanti mencoba dahulu bagaimana kemudahan untuk aplikasi kami bisa diimplementasikan untuk klinik Ibu atau laboratorium Ibu. Nah, izin saya lanjut dulu. Nah, sekali lagi saya ingin di sini menunjukkan, jadi Dashbox itu adalah alat yang mungkin nanti akan diintegrasikan dengan LAS yang tadi kita mungkin berbincang ya, Bu ya. Dan juga di sini ada bisa untuk untuk bisa menunjukkan hasil dari X-ray atau radiologi ya, Bu, jika nanti ke depannya akan ada pelayanan dari radiologi. Nah, di sini pun saya ingin menunjukkan terkait kami di sini full maintenance, Bu, dari hari Senin sampai Minggu dari jam 6 pagi hingga jam 9 malam. Jadi Ibu nggak usah khawatir terkait ada permasalahan atau kendala yang mungkin nanti akan Ibu hadapi, tapi mungkin mudah-mudahan tidak ada. Tapi sekali lagi kami full support ya, Bu. Sekali lagi dari jam 6 pagi hingga jam 9 malam dari WhatsApp group. Itu pun tidak harus kayak Ibu nelpon atau apa, enggak. Itu Ibu by chat atau mungkin bisa menghubungi saya. Itu langsung bisa kami handling ya, Bu. Handle untuk compliance ya. Untuk histori kami pun, kami sudah dari 2020 di Plivina dan Bulgaria juga. Kita sudah ada 300 fasilitas yang menggunakan kami ya, Bu. Dan ini siap, Bu? Ya, enggak lanjut dulu. Oke. Di sini ada juga partner-partner kami. Ini partner-partner kami yang ada di Indonesia ya, Bu. Dan sebagian juga yang ada di Filipina dan di luar lainnya. Nah, ini mungkin kita pengen masuk ke harga, Bu. Mungkin sebelum kita masuk ke harga, apakah ada pertanyaan dahulu, Bu? Atau ada yang mau ingin ditanyakan dulu? Saya mau tanya yang boxnya tadi itu. Boleh. Itu juga mengcover radiologi ya? Betul, Bu. Jadi 1,5 itu sudah dengan radiologi, hema, chemistry, apapun itu yang mungkin nanti bisa kita integrasikan, Bu. Radiologinya pun termasuk EKG ya, Bu? EKG, USG juga? Betul. Kalau kayak misalnya audiometri, terus pirometri itu gimana ya? Oke, Jawabannya enggak ya? Oke, sebentar. Megs, how about audiometry and avirometry?
Can we integrate it? CJ, Megs, are you there? Yeah, Can we I can integrate it? answer. Yeah. Audiometry and spirometry, we can't integrate the machines yet, but the results can be manually typed Okay, in the system. okay, got it. Thank you. Jadi untuk audiometri sama spirometri kita belum bisa integrasiin, Bu. Tapi untuk hasilnya itu bisa kita ya tetap di type manual gitu, Bu. Jadi kita bisa bantu tetap untuk hasilnya gitu, Bu. Ada template-nya berarti ya udah. Iya, nah untuk template itu kita mengikuti hasil yang Ibu inginkan ya, Bu. Lama nggak itu? Mohon izin lamanya seperti bagaimana, Bu? Maksudnya menyesuaikan sama yang kami mau, kalian buatnya lama nggak? Itu tergantung nanti Ibu kirimkan, karena kita nanti kan akan mengirimkan, pertama kita akan meminta logo, kedua kita akan meminta format yang mungkin Ibu nanti inginkan, ketiga kita membutuhkan reference range ya, Bu. Dalam artian, format yang nanti Ibu inginkan apa saja. Di saat Ibu mungkin setelah mengirimkan hal tersebut, mungkin 7-14 hari kita bisa langsung kerjakan. Selesai, dalam artian 7-14 hari selesai. Boleh nggak Baik, Bu. kirimkan ke kami dulu contoh tampilan hasil untuk patologi klinik, mikrobiologi, dan PA. Boleh, Bu. Apa langsung Yang punya kalian, Boleh. kalian dulu. Boleh. Saya langsung tunjukkan boleh, Bu? Boleh. Ya. Ya, itu satu. Yang kedua tentunya di setiap laboratorium itu bisa saja berbeda ya. Keinginan kami itu bisa saja berbeda dengan orang lain. Jadi pertanyaan kami, seandainya kami minta custom, itu diizinkan nggak? Customnya di bagian mana, Bu? Mungkin tampilan kami ini nggak mau seperti yang punya orang lain gitu. Bisa, Bu. Ya, Itu tapi sebenarnya tidak jauh dari yang pada umumnya. siap, Bu. Mohon izin, Bu, ingin lebih rinci kembali untuk tampilannya, tampilan hasil kah atau tampilan website-nya, Bu? Boleh tampilan website satu, saya juga pengen tahu tampilan hasil yang punya kalian. Supaya kami bisa tahu, oh, kira-kira kita kalau seandainya bisa pakai ya kita akan pakai gitu. Ya. Kalau untuk izin menjelaskan sedikit, kalau untuk hasil itu memang kita mengikuti untuk tampilan yang Ibu nanti minta. Tapi berikut tampilan hasil yang mungkin nanti kita bisa terima atau berikan. Saya kasih contoh misalnya nih. Siap. Untuk tampilan hasil kami supaya tidak ditiru orang, kita minta di watermark. Ya, sangat-sangat bisa, Bu. Bisa. Ya. Ya udah yang seperti itu ya, gitu. Itu sudah masuk ke dalam rights Ibu. Dalam artian masuk ke paket yang nanti Ibu akan purchase juga, Bu. Oke. Bisa Ibu lihat ada di sini. Ini hasil-hasil yang mungkin, dan ini customizable semua, Bu, dari logo, watermark, tanda tangan, itu Ibu bisa request semua. Reference range pun sama gitu. Tapi untuk tampilan di website itu berbeda paket kembali, Bu. Kita sebut white label. Jadi itu tidak ada, nanti kalau misalnya untuk white label itu tidak ada logo Dash Labs apapun di website itu. Semua itu customizable, bisa diatur sesuai keinginan. Cuman mungkin menurut saya untuk white label mungkin kita fokus ke yang Ibu butuhkan dulu sekarang. Ini, Bu, begitu. Nanti saya kirimkan, Bu, ke WhatsApp untuk hasil dari kami. Cuman mungkin sepintas yang hasil kami seperti ini. Tapi bisa sekali lagi kami mengikuti hasil yang nanti Ibu berikan dan inginkan. Begitu, Bu. Bagaimana, Bu?
Halo. Maksudnya tadi gimana Pak? Tentang white label itu maksudnya gimana? Jadi white label itu memang suatu add-ons atau suatu software dari kami di mana itu tidak ada watermark dari kami, Bu. Sebagai contoh nanti sebagai contoh ya Bu ya, izin. Nah, untuk white label itu semua nanti berbasisnya nanti klinik atau laboratorium Ibu. Tidak ada nama dash labs-nya gitu, Bu. Tapi untuk watermark yang Ibu nanti minta itu sudah termasuk paket-paket yang Ibu bayar nanti gitu, Bu. Jadi untuk white label maksudnya waktu saya masuk ke website kalian ya, memakai website kami, betul, itu muncul ada nama Deslab gitu kan. betul. Kalau misalnya mau semuanya nggak ada Deslab itu beda lagi gitu. Betul, Bu, itu white label. Kalau kami kayaknya nggak terlalu penting itu sih. Betul, itu nggak betul. Makanya saya tadi mention juga mungkin itu tidak perlu. Sekali lagi, untuk logo dokumen yang Ibu nanti inginkan, watermark, itu sudah menjadi bagian dari paket yang kami tawarkan kepada Ibu. Pertanyaannya Pak, ketika saya ngeprint hasil jawaban pasien, siap, itu yang keluar logo kami kan? logo Ibu. Oke. Berarti Nah, cuma di website aja ya? Ya, ini sebagai contoh ya Bu ya. Ini sebagai contoh. Ini nanti semua bisa di customizable. Ini nanti logo Ibu, alamat Ibu, watermark laboratorium Ibu, tanda tangan dokter Ibu, semua itu nanti sesuai keinginan yang diinginkan oleh Ibu. Makanya mungkin nanti Ibu bisa mengirimkan template. Katakanlah Ibu kan sekarang mungkin sudah mempunyai hasil juga ya Bu. Nah itu mungkin, Pak saya pengen deh sama hasilnya kayak gini. Itu bisa juga Bu. Dengan hasil yang mungkin sekarang Ibu punya gitu. Oke Pak, lanjut Pak. Baik, izin ya Bu, saya ingin langsung coba ke harga. Bu dokter mungkin lagi ini ya Bu ya, lagi nyetir ya Bu ya tadi. Keluar ya, Dokter Yeni. Oh, udah masuk tuh. Nah, di sini Bu untuk operasional sistem informasi kami itu di 800.000 ya Bu. Itu tapi hanya berlaku untuk registrasi hingga hasil ya Bu. Sekali lagi, registrasi hingga hasil. Itu di 800.000 rupiah. Izin lanjut. Untuk antrian pasien, dalam artian seperti yang tadi ada di video yang saya tunjukkan ya Bu ya, ada antrian pasien yang nanti masuk ke layar papan antrian seperti itu di 800.000 rupiah juga. Jadi tambahan ya Bu, ini opsional ya Bu ya. Ini hanya tambahan opsional untuk Ibu jika Ibu memerlukan peningkatan untuk antrian pasien, jika Ibu ingin lebih otomatis gitu Bu untuk antrian pasiennya. Itu di 800.000 rupiah juga. Tapi yang paling penting memang di sistem informasinya. Ini yang paling penting, ini di operasionalnya. Dari registrasi pasien sekali lagi hingga hasil. Nah, di sini untuk ledgers and sales agent itu untuk laporan tracking semua terkait operasional keuangan ya Bu. Ini berlaku untuk detail laporan keuangan dari asuransi jika ada, lalu hingga revenue Bu. Jadi ini sangat-sangat detail ya Bu ya kalau misalnya untuk ledgers dan sales agents. Calendar and appointment ini untuk
booking, laboratorium, dan lain-lain juga. Nah, ini yang mungkin saya merekomendasikan Ibu memerlukan machine integration ya Bu ya. Jadi kalau saran saya Bu, memang tapi kalau misalnya Ibu ingin all in package itu per bulannya di 5.600.000. Tapi jika Ibu ingin izin, saya ingin menyarankan itu mengambil base software-nya, sistem operasionalnya Bu, lalu papan antriannya, dan mesin integrasinya Bu di 1.500.000. Jadi total itu di 3.100.000 Bu per bulan. Tapi jika Ibu pengen all in semua di 5.600.000 per bulan. Mahal banget Pak. Nah, saya kembali lagi ke kebutuhan Ibu, mungkin yang tadi pertama Ibu sudah mention ke saya Bu ya, yang ingin Ibu menarik data jumlah tes, itu kan terkait operasional ya Bu. Lalu Ibu ingin mengintegrasikan semua servis pelayanan yang ada di laboratorium Ibu. Nah itu saya menyarankan untuk Ibu mengambil yang ini, yang sistem operasional 800.000 dan mesin integrasinya. Tapi jika Ibu ingin peningkatan untuk antrian pasien Ibu lebih baik lagi, Ibu mengambil juga yang 800.000. Tapi jika Ibu hanya mengambil untuk mesin integrasi dan operasionalnya saja, itu di angka 2.300.000. Karena kebutuhan Ibu yang tadi saya catat di awal, mungkin Ibu untuk base mode dan sistem integrasi saja Bu, bukannya. Bagaimana Bu? Terlalu berat kayaknya. Boleh izin Bu, untuk budget Ibu di angka berapa Bu? Seperti yang kemarin saya sampaikan, di bawah 1,5. Di bawah 1,5 ya Bu ya. Izin saya scroll dulu. Oke. Nah, Bu, untuk medical check up-nya Ibu itu berarti masih dalam proses atau sudah ada yang Ibu lock untuk medical check up dengan korporasinya? Saya pengen tanya itu dulu, Bu. Sementara sudah ada, tapi mungkin kuantitinya masih belum banyak. Karena kan ini baru mulai. Oke. Gini deh, Bu. Siap. Kedepannya bakalan ada. Siap. Gini deh, Bu. Saya pengen berikan dulu trial account secara full. Kan mungkin yang kemarin Ibu login itu kan hanya trial account apa ya Bu namanya, yang Ibu mungkin login sendiri dan lain-lain, itu kan memang hanya untuk explore aja tentang aplikasi kami ya Bu. Saya di sini ingin memberikan trial account secara gratis untuk 2 minggu full. Jadi Ibu mungkin bisa menggunakan aplikasi kami selama 2 minggu tersebut, itu free. Nah, tapi setelah 2 minggu tersebut, Ibu memberikan offering pada kami. Tidak apa-apa mungkin di 1.500.000, cuman saya ingin berbentuk dalam artian offering yang memang saya bisa ajukan Bu ke divisi atasan saya. Bagaimana Bu kalau seperti itu? Bisa dibantu nggak Bu? Untuk offering nanti yang 1,5-nya Ibu. Itu bisa dirincikan gitu Bu. Jadi saya nanti untuk pengajuan offeringnya enak. Rincikannya maksudnya kebutuhan saya apaan aja gitu? Begitu Bu, lebih spesifik. Saya katakanlah Ibu punya budget sekian, saya keperluannya kan Ibu pun sudah kami jelaskan. Misalnya katakanlah saya perlu 1,5 itu machine integration, atau saya perlu untuk operasionalnya saja, gitu Bu. Nah ini saya mau nanya lagi ya, kembali dulu ya. Boleh, siap. Itu kan saya untuk radiologi, karena tempat kami yang terbatas, itu jadi ada satu alat kami itu yang berada di tempat lain.
Oke. Jaraknya itu 600 meter dari sini. Oke. Nah, 600 meter itu sebetulnya kan saya nggak perlu sih kirim itu dalam bentuk apa ya, misalnya tadi itu masuk ke dalam box RIS segala itu ya. Betul, Bu. Saya kalau misalnya mau taruh pun saya akan upload itu dalam bentuk JPEG mungkin. Mhm. Itu memungkinkan nggak? Untuk 600 meter tidak memungkinkan, Bu. Karena Kalau ya, saya karena itu sudah itu sebentar coba. Mix or CJ like 600 meter is not possible, right? For one dash box. Hello, CJ. It can, but it should be on the same network. Another option would be uploading the JPEG file, the JPEG from the machine. Uh-huh. We just download the JPEG and then upload it to Dashlabs. That's possible. That's part of the base module and not part of the machine integration. Oke, got it. Untuk yang jarak tadi itu possible, Bu, tapi intinya kita nanti akan memberikan solusi yang terbaik untuk Ibu. Tapi itu bisa nanti kita bantu, Bu. Tetap bisa kita maksimalkan. Gitu. dengan upload JPEG itu ya? Betul, Bu. Betul sekali. Karena yang di 600 meter itu nggak perlu yang daikom itu. Nanti kita bisa upload JPG-nya aja, Bu. Oke. Tapi untuk integrasi mesinnya mungkin asal satu koneksi, cuman kayaknya nggak memungkinkan ya, Bu. Kayaknya pasti terlalu jauh kan, Bu. Dan itu pun saya yakin tidak satu koneksi ya, Bu ya. Sekarang pertanyaannya, kalau misalnya dia IP publik itu bisa? Mohon dirincikan kembali, Bu, IP publiknya seperti bagaimana? Maksudnya dia IP yang memang kita punya, yang diperuntukkan untuk kita. Jadi dia jaringannya itu satu, menuju ke IP yang kita punya itu. Kalau itu memungkinkan nggak? Tapi kalaupun nggak memungkinkan, sebetulnya saya nggak terlalu masalah sih kalau dia bisa upload JPEG. Oke. Mungkin itu bisa kita diskusikan, Bu, untuk masalah IP ya. Tapi ya kalau misalnya untuk terkait solusinya mungkin hanya itu dulu yang mungkin bisa kita jamin, upload JPEG itu ya. Tapi kalau misalnya untuk sudah masuk ke IP atau jaringan, kita harus benar-benar untuk diskusikan dulu dengan teknisi kami, Bu. Gitu. Nah, terus habis itu yang tentang MCU segala juga nanti bakalan dibuka di akun ya? Betul, Bu. Mix. Ibu tapi kemarin udah coba buka yang medical check up belum, Bu? Belum, karena saya pas buka-buka itu ada banyak tulisannya. Nggak apa-apa, Bu. Ini belum dibuka untuk Iya, nggak apa-apa. akun ini demo. Saya pengen tunjukin videonya aja ya, Bu ya. Iya. Oke. Ini apa namanya, video cepatnya aja. Oke. Labs APE module. First, upload the patient master list provided by your APE partner. Then this is how you can use Jadi di sini Dashlabs APE module. First, upload the patient master. Di sini tuh kan nanti Ibu kan nanti akan melayani MCU itu kan mungkin beratus-ratus ya, Bu ya. Nanti kan Ibu akan mendapatkan list yang mungkin dikirimkan oleh partner korporat Ibu. Nanti bisa langsung diupload ya, Bu. Jadi nggak harus inputin satu-satu, Bu, nama pasiennya. Bisa langsung diupload. The list provided by your APE partner. Then you can bulk print routing slips and barcodes for each. Nanti pun itu bisa langsung di print juga, Bu.
secara bersamaan untuk barcode masing-masing pasiennya. Jadi nanti yang membedakan atau mungkin untuk pelayanan-pelayanan services yang nanti akan di-scan. Patient. At the registration station, you can mark patient attendance in DashLab. Kita pun langsung bisa mengkurasi atau memfilter pasien yang datang, yang hadir, yang tidak hadir, atau yang sudah menjalankan pelayanan A, pelayanan B, karena nanti kan ada beberapa pelayanan yang nanti akan dijalankan kan Bu di medical check-up. At the medical stations, you can scan the patient's routing slip QR codes to track. Kelebihan yang mungkin tidak dimiliki oleh vendor lain, Bu, terkait medical check-up yang kami punya, itu sebetulnya kami itu sudah bisa berjalan tanpa ada staff atau admin yang memang berjaga di stasiun tersebut. Kecuali dokter ya, Bu, atau kecuali pemeriksa. Jadi, mungkin bisa dilihat. Collected specimens. This works for vital signs, blood extraction. Nanti dokter atau admin, ya dokter atau mungkin pemeriksa, nanti itu hanya tinggal nge-scan barcode aja, Bu, yang dibawa oleh pasien ke stasiun tersebut. Urinalysis, fecalysis, X-ray stations, and more. Doctors can also use DashLabs for physical exams Udah. to record their PE data. The registration station also tracks exits when patients return their forms. DashLabs can show. Sudah bisa dilihat juga ya Bu ya, di sini ada collected, berarti pasiennya sudah melengkapi stasiun-stasiun pelayanan yang tersedia di medical check-up tersebut. Real-time data such as attendance, absences, exits, collected specimens, and pending services. You can also generate APE fit-to-work summary reports for your corporate partner. You can also give your. Sekali lagi untuk tadi kami menyediakan real-time data ya Bu. Real-time dalam artian kan di saat medical check-up itu berlangsung karena sangat banyak sekali. Jadi mungkin Ibu memerlukan statistik data, udah berapa sih pasien yang sudah diperiksa atau berapa pasien yang tidak hadir, itu sudah langsung terdata oleh corporate partners a dedicated portal for managing and viewing their APE data. Start using DashLabs now. Book a demo. Nah mungkin simpelnya seperti itu. Jadi aplikasi medical check-up kami itu bisa Ibu nikmatin juga Bu. Dan mungkin aplikasi kami sudah bisa berjalan otomatis dan bisa melayani, mungkin ya mudah-mudahan Ibu mendapatkan tender yang sangat besar, jadi bisa pakai aplikasi kami juga Bu, agar tidak. Bertanya Pak. Siap Bu, boleh. Untuk jumlah akun usernya apakah ada pembatasan? Tidak Bu. Dan kalau misalnya kami pergi ke onsite gitu ya, itu bisa dibuka di tempat lain? Bisa Bu, dimanapun, karena kita berbasis web. Cuma mesinnya itu tetap, misalnya darahnya segala itu harus dibawa ke tempat di mana si LIS itu berada ya? Kalau misalnya Ibu ingin menggunakan LIS, tapi kalau misalnya Ibu, karena itu bisa medical check-up yang mungkin nanti kan Ibu pakai aplikasi dari kami, itu kalau misalnya LIS-nya ada di, katakanlah di tempat lain, bisa. Tapi kalau misalnya LIS pun dibawa ke onsite, bisa juga, begitu Bu. Karena by web. Sekali lagi aplikasi kami bisa dibuka dimanapun oleh siapapun, ya bukan oleh siapapun ya Bu, oleh siapa yang memang memegang usernya gitu, yang diberikan hak oleh Ibu. Kalau untuk inventory stok gimana? Kalau untuk inventory dan stok itu untuk obat ya Bu, boleh untuk farmasi, betul Bu? Iya. Itu ya. Itu sekali lagi kita bisa membantu Bu. Jadi nanti Ibu akan mengupload untuk produk-produk yang mungkin Ibu nanti akan yang akan dimasukkan ke inventory tersebut. Nanti akan berkurang secara otomatis. Lalu nanti pun ada informasi kalau misalnya ada yang yang expired, yang kayak seperti itu Bu, akan ada nanti ininya. Informasi. Mix, can you like helping me for showing Dr. Yani and Mrs. Siska? Oh, Mix not here. CJ? Mix left already. Can you help me? But
Yeah, we have an inventory system, but it takes time to set it up. Maybe Oke. we can add that to the demo account. Oke. But you're correct. The description you said earlier that if they check out one medicine, it Mhm. can be automatically reduced or taken out from the inventory. Oke. Thank you CJ. Intinya untuk inventory mungkin bisa kita langsung masukkan ke demo account yang mungkin nanti saya tadi tawarkan ke Ibu Siska. Jadi untuk inventory kita tersedia Bu, itu nanti stok yang mungkin nanti akan Ibu masukkan ke inventory bisa berkurang secara otomatis, nanti akan masuk juga ke kasir, dalam artian ke produk-produk yang nanti akan Ibu tampilkan atau masukkan ke inventory, dan juga kalau ada yang expired itu nanti ada reminder-nya Bu, begitu. Yeah, but Rifki, the inventory is a separate module. It's not part of the base. Oh, it's separate? Yeah, it's an add-on. It's an add-on. Oke. Mohon izin Bu untuk inventory itu berlaku di modul lainnya Bu, tidak termasuk di operasional. Tapi nanti kita akan coba masukkan dulu ke demo account gitu. Berarti kalau jadi apakah untuk stok di laboratorium dengan stok di farmasi itu berbeda? Contohnya gini misalnya, Ya. apakah consumable atau reagen laboratorium itu terpisah dengan farmasi? Kalau untuk inventory yang memang ada di operasional seperti yang base modul Bu, yang mungkin tadi saya mention, sebentar saya perlihatkan dahulu. Nah untuk di sini itu yang tadi Ibu sebutkan itu akan satu ya Bu, bersatu bersama dengan farmasi. Tapi jika memang Ibu ingin lebih detail, lebih dibedakan, itu beda modul Bu. Itu kita mempunyai inventory yang memang lebih lebih spesifik yang mungkin Ibu inginkan. Contoh misalnya nih, kalau farmasi itu order barang ya. Betul Bu. Oke, kemudian masuklah barang. Kemudian untuk semua barang-barang laboratorium itu, apakah jadi di laboratorium itu punya stok sendiri? Laboratorium akan mengambil semua consumable atau reagen yang dari farmasi yang terkait laboratorium diambil semua. Nah, nanti di laboratorium sendiri punya inventory sendiri lagi. Bisa nggak dibuat terpisah? CJ, you wanna answer? Yeah. For the inventory, yes, we can have two separate inventories. One for the pharmacy and then another inventory for laboratory. We can also create two different stores, meaning the sales from the pharmacy can be differentiated from the sales of the laboratory. But is that on the same module or a different module? The stores is part of the base module, which is this 800,000 per month per branch. The inventory is a different module that's also same price as our other add-on modules. Yeah, that's it. Thank you. Nah mungkin Ibu, jadi bisa kami buatkan untuk dua inventory yang mungkin Ibu nanti inginkan, yang farmasi dan laboratorium. Tapi untuk inventory itu mungkin modulnya berbeda, tapi untuk storage-nya itu termasuk dari Rp800.000 ini, begitu Bu. Oke. Kalau aku itu dulu ya.
Siap, Bu Dokter. Pak Rifki, itu Siap, Bu. kan kemarin masih belum bisa integrasi sama ini ya, Satu Sehat ya. Siap, Bu. Betul, Bu. Itu gimana ya? Jadi sekali lagi, Bu, bukan dari pihak kami. Nanti akan kami kirimkan bukti-buktinya ke WhatsApp ke Ibu. Jadi ada kendalanya itu bukan dari kami, tapi dari Kementerian Kesehatannya, Bu. Jadi Kementerian Kesehatan itu ada trouble, itu trouble-nya coding sih, Bu. Jadi yang memang saya belum bisa jelaskan karena coding sekali lagi. Jadi mereka itu ada error yang dimana mereka belum solve, jadi kita belum bisa mengintegrasikannya gitu, Bu. Dan kita udah email, dan kita udah raise, kita sudah telepon Kementerian Kesehatan, dan mereka pun sudah merespon, tapi mereka bilang untuk respon tersebut menunggu untuk di-solve dahulu dari pihak mereka. Jadi integrasi ke Satu Sehat dari Dash Labs belum terselesaikan, gitu Bu. Tapi bukan dari pihak kami, tapi dari pihak mereka. Ada bukti-buktinya nanti akan saya kirimkan. Cuma nggak bisa di itu. Maksudnya kami kan user, maksudnya supaya bisa, maksudnya ada solusi lah ya. Siap, Bu. Solusinya itu nggak ada. Untuk solusinya kita berjalan dahulu. Setelah kita akan tetap, Bu, raise karena kita pun pertama Labkesling Provinsi Riau itu diharuskan juga integrasi dengan Satu Sehat. Lalu RSUD Lanto juga diharuskan integrasi dengan Satu Sehat, dan Samarinda Media Farma itu juga diharuskan dengan Satu Sehat. Dan Ibu pun jika nanti berjodoh dengan kami pun harus mengintegrasikan Ibu dengan Satu Sehat karena memang itu requirement yang memang diperlukan juga kan, Bu, oleh suatu lab atau klinik yang mungkin berpartner dengan kami. Jadi nanti memang kami akan integrasikan, tapi sekali lagi karena problemnya bukan dari kami akan tetap terus follow up dan kami akan push Kementerian Kesehatan agar segera menyelesaikan hal tersebut agar kami bisa mengintegrasikan lab-lab yang berpartner dengan kami. Itu mungkin, Bu, solusi yang dari kami bisa berikan. Tapi sekali lagi proses tetap berjalan, tapi memang belum terintegrasi dengan Satu Sehat. Begitu, Bu. Bagaimana? Untuk kisaran waktunya belum tahu. Kami sudah memberikan deadline atau statement kepada Kementerian Kesehatan melalui email. Kami menginginkan hal tersebut selesai itu di Desember, Bu. Tapi belum ada respon kembali terkait apakah mereka mengkonfirmasi bisa menyelesaikan di Desember atau tidak. Begitu, Bu. Terus untuk apa mengenai harganya tadi itu, kami kalau misalnya dikasih akun demo tapi kalau harganya belum ketemu kok kayaknya agak susah juga ya. Iya, mohon izin sekali lagi, saya akan sekali lagi, Bu, itu tapi mungkin saya memerlukan memang rincian yang dari Ibu, yang mungkin saya kemarin bilang pun ke Ibu offering dan counter offering dari kami. Jadi kita pun di sini tidak mau semena-mena memberikan harga yang memang tidak cocok dengan Ibu. Mungkin which is fine juga, mungkin kalau misalnya memang Ibu keberatan, tapi mungkin kami pun ingin mendengarkan gitu, Bu, dari Ibu gitu, Bu. Apakah masuk atau tidak? Nah, mungkin ya jika Ibu menginginkan atau mungkin Ibu suka dengan aplikasi kami, mungkin Ibu bisa memakai dahulu dengan dicoba dulu aja gitu, Bu. Nah, tapi kalau misalnya memang nanti nggak cocok, gimana Pak Rifki? Katakanlah kita tidak menemukan dua solusi yang memang cocok gitu, Bu. Mungkin mau bagaimana lagi gitu, Bu. Cuman ya kalau misalnya mungkin nanti kita bisa saya ajukan dan itu di ACC, ya mungkin kita bisa berpartner. Gimana Dokter Yani? Aku manut sama kamu. Kelodak. Gimana Bu Siska?
Saya bingungnya karena modulnya banyak banget ya. Ini Bu, bayar, ini bayar, ini bayar. Jadi mau nawar pun juga udah nggak berani. jangan gitu, Bu. Pokoknya jangan sungkan, Bu, sama saya, Bu. Pokoknya saya di pihak Ibu deh. Saya di pihak Ibu, Bu. Saya pokoknya ajuin juga karena memang jujur, Bu, atasan saya kan orang Filipina ya, Bu. Jadi nanti saya bantu, Bu, gitu. Nanti kan yang decide kan memang atasan saya dari Filipina, apakah di ACC atau enggak nih untuk harga segini untuk lab Ibu khusus gitu. Makanya di sini saya tuh saya di sini makanya perlu rincian itu Bu. Saya perlu rincian itu apakah Ibu tuh perlunya apa aja gitu kan. Ibu perlunya yang tadi pertama kalau MCU kan karena beda lagi gitu kan, memang harus ada pembayaran lagi. Nah, coba nanti kita berdiskusi saya dengan Ibu, Bu, gimana nih Bu? Ibu perlunya tuh apa aja? Yang bener-bener Ibu perlukan dulu deh gitu, jangan dulu. Kalau nanti Ibu perlu MCU, ya udah gitu, nanti aja gitu. Nanti kita nego lagi aja gitu. Gitu. Kalau untuk sekarang Ibu menurut saya mending Ibu perlunya apa dulu deh gitu. Gitu kalau menurut saya sih, Bu. Kalau Ibu mungkin perlu operasional lab-nya dulu, bisa kita coba, kita goyang harganya. Kalau misalnya Ibu perlu integrasi mesinnya, bisa Bu, kita coba juga. Yang penting saya tahu dulu Ibu pengennya yang mana dulu. Gitu. Nah sekarang pertanyaannya, kalau misalnya LIS-nya itu nggak ada, itu jadi cara nginput datanya gimana? Manual Bu, Manualnya gimana caranya? dari mesin lab. Ibu mungkin sekarang kan sudah running mesin labnya kah? Oke. Itu tinggal langsung dimasukkan ke Ibu, nanti kan ada dijalankan aplikasi kami melalui laptop atau komputer, itu bisa langsung diinput di situ Bu. Jadi kalau kayak nilai referensinya segala itu gimana? Itu kita setting, nanti kita yang setting. Ibu tinggal masukin nomornya aja. Oh, jadi misalnya nilai referensinya Dokter Yani mungkin nggak seperti laboratorium lain, itu gimana? Itu memang kita minta di awal. Jadi proses onboarding atau proses penginstalan itu, atau katakanlah kita, oke, Mas, deal, Pak Rifki deal, kita pakai operasionalnya aja. Nah, nanti saya tuh minta Bu Siska, saya pengen referensi yang dari laboratorium Dr. Hono Supono, dari Dokter Yani, dokter siapa, semua referensinya mohon dikumpulkan. Itu saya setting. Dan itu tidak bayar ya Bu. Itu udah emang jadi termasuk di paket yang operasional yang Sekarang pertanyaannya lagi kan, memungkinkan nggak kalau misalnya saya modul MCU-nya itu saya berlangganan harian? Itu bisa kita bicarakan Bu. Sangat-sangat bisa kita bicarakan. Sangat-sangat memungkinkan. Bisa Bu. Bisa. Bukan memungkinkan, bisa Bu. Ya udah kalau gitu coba kasih saya link akun demonya. Siap, laksanakan Saya Bu. pelajari nanti coba saya diskusi sama Dokter Yani. Laksanakan. Ibu, saya boleh minta beberapa. Ibu pengen berapa hari buat? Saya minta 2 hari deh Bu. Bisa? Buat Hanya saya 2 buat. hari? Gimana Bu? Hanya 2 hari? Iya, untuk Ya, ininya, untuk buatin trial account-nya 2 hari atau sehari juga selesai. Oh, tapi maksudnya nyoba akunnya jangan 2 hari lah. Enggak Bu, kalau nyoba akunnya kan 7 sampai 14 hari itu Ibu. Saya udah tadi bilang. Ya Iya. udah. Cuman saya untuk pembuatan akunnya itu 2 hari. Nah, CJ. Yeah. Yeah, Migs told me about the process that we already, like the process after the presentation. The second presentation is after Mrs. Siska using the apps or before using the apps? We need the price list so we can set up like a sample trial account. Okay. Nah, but like So- the second presentation is like, when do we need the second presentation? Like after or before? After, right? After they using.
Yeah, after they use the trial account. Okay. But we need some time to set up the trial account. Yeah, I mean, like, let me know about the requirements that we need for set up the trial account. Yeah. I have set up the trial account here. We just need to add more details. Okay. I can quickly show you the process flow for walk-in patients. Is that okay with the team? Ibu, ini Mr. CJ pengen mungkin menunjukkan sedikit terkait nanti Ibu bisa menggunakan trial account-nya. Bisa dilihat Bu di HP atau di laptop Ibu? Boleh. Ya, continue CJ. Yeah, okay. So our process always starts with the patient registration. You can print the QR code here of the primary patient form. This one, you can print the QR code, and then your patients can scan the QR code to register. Another option for registration would be here in the cashier page. If you have a patient, you just click register new patient, and then we can input the name of the patient. And then their birthday. Yep. Ya. Jadi mungkin nanti kalau misalnya pengen pasien yang mungkin nanti registrasi secara mandiri, nanti bisa dicetak tadi caranya pakai barcode yang tadi. Nanti bisa saya tunjukin lagi caranya, Bu. Nah, untuk ini untuk registrasi secara by admin ya, Bu ya. Gitu. Proceed CJ. Yeah. So after registration, you just submit. This registration form is also customizable. So you can customize what data or details you want to collect from your patient. This is just our standard form. And then after that, you can add the products. So for example, consultation, we can add consultation. And then if the patient orders chest x-ray, we can add that here. And then after that, you can choose what mode of payment the patient chooses. So for example, they pay by cash. We choose the cash ledger, and then we just click add payment, and then we check out. Yeah. So after checking out, the doctor or the radiology technologies or the rad tech can already see the patient services done by this transaction. So the doctor can see that here. If you want to add the SOAP consultation form, and then also the prescription, we can add a prescription here. And then you can download the prescription after. So something like this. Or if the patient has an email, you can click the send email and then just send the prescription or the medical certificate through the email. Also, for X-ray, you can use this page to input the results of the X-ray. We can add like drop downs here. And then you can upload the JPEG of the X-ray in here. And then after that, you just assign the signatories. And then you can download the X-ray result form. Something like this. And then the film or the JPEG of the X-ray, we can add it on the second page. Yeah, so basically that's the process of our base module. After that, you can also check the sales from the store.
So you can see all the orders in here, and then we can create a sales report from this store. So you can choose if you want a monthly report or weekly report or daily report here. And then we just add the store order report in here. So currently, we have not added the store order report yet, but that's where you can generate the sales report from. Do you have any questions? Ada pertanyaan, Bu? Saya mau nanya, kalau tadi yang tentang apa inventory itu kan nggak termasuk di harga ya? Itu jadi kena berapa tadi? CJ? Yeah. Can you show them again about the inventory that already include on base? No, inventory is not included in the base. Storage. Sorry. So that is the store, not storage. So for example, we can create a store for laboratory. And then we can create another store for pharmacy. This one is included in base, right? Yes, this one is included in base. So you can basically have two cashiers to track the sales from the pharmacy and the sales from the laboratory. So here in the stores, okay, we have two stores, which is lab and then pharmacy. If the patient only needs pharmacy or medicines, you use this store. So you just add the patient and then you add the products. So maybe I'll add pharmacy product. So for example, okay. And then the price would be, I'll just add random price. Okay. And then we choose the store, which is the pharmacy store. I see. So in here, from the pharmacy cashier, we can add the patient. And then here we have the paracetamol or the medicine. And then we just add what the payment method of the patient. Add payment and then check out. So like there's no amount of the paracetamol, right? I mean, like it's not gonna increase or decrease by themselves automatically. They can add multiple. So I'll try again. So for example, they can add multiple. But in the inventory, it's a separate module. Yeah. But this is what you can do with the base. Yes, I get it. Nah, Bu, mungkin untuk inventory-nya, jadi untuk stok, katakanlah Ibu pengen masukin juga nih stok, katakanlah paracetamol yang mungkin ada, ini untuk farmasinya Bu ya. Jadi mungkin itu baru beda modul nih Bu. Cuman kalau misalnya cuma membuat input atau pentrakan data keuangannya gitu, katakanlah inventory-nya Ibu manual nih Bu. Tapi Ibu pengen secara keuangannya bisa langsung tapi di operasional yang tadi mungkin udah kelihatan ya Bu ya. Itu untuk inventory-nya, untuk stoknya kan nggak bisa berkurang secara manual, secara otomatis. Bisa, tapi ya pakai harus modul yang lain gitu. Nah, kalau yang tadi Dokter Yani bilang terintegrasi sama dokter pengirim segala itu berarti itu modul terpisah lagi.
Nah, CJ, Yeah. so like for example, Mhm. lab klinik utama Dr. Hondo is Mhm. receiving a sample or like they do a pickup service for a sample specimen. You know what I mean? No. Yeah, they do pickup service or they receive the sample from other clinics or other laboratorium. You get it? That's also part of the base module. Yes. Can we track the name that this who sent it, kind of things like that? Like who sent it or like who's received it? Yeah, you can add the name of the send out laboratory, or is it from like a company or another laboratory? Yeah, another laboratory. So the point is we can track it. We can you know like type it, right? Yes. Bisa, Bu. Kita bisa track, kita bisa catat semuanya, historinya kita bisa cek. Dan kalau misalnya dari laboratorium 1 itu misalnya tadi, itu dia melakukan pemeriksaan untuk Pak Budi, pemeriksaan apa-apa aja itu bisa kelihatan? Bisa, Bu. Itu bisa nanti kita cantumin di formnya. Itu udah termasuk base ya, Bu. Kalau yang itu nggak beda modul lagi. Itu udah termasuk yang base. Dari yang tadi saya tanyain itu modul yang saya butuhin berarti apaan tuh? Yang 800 sama yang mesin integrasi, Bu. integrasi LIS itu ya? Tuh, 1.500. Jadi total di 2,3. Kalau misalnya saya mau nginput manual pun berarti nggak usah pakai LIS gitu ya? Bisa ya? Bisa banget. Jadi nggak perlu LIS, manual. 100.000 aja gitu, Bu. Tinggal kalian sesuaiin nilai referensinya Dokter Yani. Betul sekali. Oke lah kalau begitu. Nanti coba saya diajarin lagi ya. Aman, setelah Bu. saya punya akun demonya dulu. Nanti kita bareng-bareng, boleh sama saya juga, nanti aman. Ibu jangan sungkan, Bu. Pokoknya Ibu nanti apapun itu, mau malam, mau siang, mau pagi, telepon saya aja, Bu. Jangan sungkan ya, Bu. Ya. Nah, ini untuk logonya udah bener belum, Bu? Logonya. Sementara itu dulu nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nanti paling saya pengen coba juga, Bu. Saya coba pengen minta the price, right, CJ? What else? What do you need for sample requirements? Just the price list and then a sample certificate. Okay. Even for just the basic test. Like for example here, the complete blood count. Okay. Nanti and then the reference ranges. Okay. Nanti mungkin Bu saya pengen minta sedikit price listnya aja, mungkin sepintas biar ya kalau semua kan nanti takutnya lama saya bikin trial account-nya. Jadi nanti saya pengen minta mungkin beberapa price list dari Ibu. Lalu itu untuk referensi juga Ibu mungkin bisa lihat, nanti kita bisa atur. Saya juga pengen minta untuk referensi Dokter Yani biar bisa kita settingin langsung, biar otomatis Ibu cuma tinggal ngetik doang nanti. Ngetik angkanya aja. Nanti saya kirim ya. Siap, Bu Dokter, laksanakan. Ada lagi, Bu Dokter? Bu Siska? Saya itu dulu. Baik. Bu Dokter ada yang mau ditambahkan atau ditanyakan lagi? Sementara itu dulu. Siap. Izin 2 hari ke depan akan saya kirimkan untuk akun trialnya. Nah, nanti untuk akun trialnya itu Ibu 14 hari itu Ibu bisa pakai sepenuh hati dengan Ibu, bebas. Ibu mau pakai langsung pakai terjun ke lapangannya atau mungkin bagaimana itu nanti tergantung Ibu. Tapi tetap Ibu jangan sungkan, ada apapun itu bisa langsung share ke saya. Nanti setelah trial account saya membutuhkan feedback dari Ibu. Jadi mungkin nanti setelah trial account selesai, mau itu hanya apa udah deh Pak, saya pengen langsung gas meskipun belum 14 hari atau apa, itu Ibu bisa kabari saya aja.
Jangan sungkan sekali lagi, meskipun nanti Ibu belum 14 hari, tapi Ibu udah pengen langsung ngasih feedback ke saya, atau pengen langsung deal-dealan dengan saya, tetap Ibu, tapi Pak saya nggak mau hangus yang 14 harinya, nggak apa-apa, itu bisa saya kasih Bu, aman, nanti bisa saya kasih bonus harian, itu gampang Bu. Pokoknya Ibu sekali lagi jangan sungkan sama saya Bu ya. Paling seperti itu ya Bu, aman nggak Bu kalau kayak gitu Bu? Ya, sementara gitu. Siap, laksanakan Bu. Sekali lagi terima kasih banyak, saya tunggu kabar dari Ibu, nanti pun saya akan memberikan akunnya langsung ke Ibu. Iya. Terima kasih Bu Dr. Yani, Bu Siska, semoga sehat selalu, sampai bertemu lagi di lain waktu Bu. Nanti saya akan hubungi Ibu ya Bu. Ya, siap. Terima kasih Bu. Yuk, mari. Siang. CJ, you there? Yeah. I'll send you the reference range and the price list, okay? Yeah, okay. Also ask for like a sample result form. Oh yeah. Anything else do you need? Anything else do you want to say? Yeah, that's it. Okay. Thank you for helping me, CJ. Yep. Thank you. Thank you. Take care. Raka, do you have any questions Oh yeah. before we Oh end the yeah, I forgot. Yeah, Raka, are you there? Ya, saya di sini. Ya. Sejauh ini saya bakal nonton videonya, saya udah rekam tadi ya. Jadi saya bakal nonton ulang di videonya. Mhm. Ada istilah baru yang saya lihat ya. Mhm. Jadi mungkin kalau nanti ada pertanyaan lagi bakal saya tanyakan lagi ke Kak Rifki ya. Aman Raka, ditunggu ya Raka, Ya. jangan sungkan. Oke. Okay. So like yeah. Is there anything else Raka? Enggak ada, Kak. Okay. So CJ, that's it. Thank you so much. Raka, thank you so much. Ya, Okay. makasih. Thank you, guys. Thank you guys.